rumah sakit, dokter, biasanya kalau pasien datang, yang diperiksa pertama itu giginya. Karena apa? Dilihat, kalau yang nyempil daging obatnya mahal, kalau yang nyempil tempe obatnya murah. Jangan keras-keras, kalau suster lewat, rame, saya yang ditegur. Terus. Biasanya yang diperiksa itu mata, ya, bukan mata kanan, mata kiri, mata pencarian. Ini miskin apa kaya? Nah gitu, jangan terlalu keras, bener-bener, jangan terlalu keras. Nah, tapi saya bersyukur di sini sekarang ada yang namanya Jankesmas, betul? Jaminan kesehatan masyarakat. Tapi susah, harus ke sana, ke sini, bolak-balik, nunggu syaratnya. Pas syaratnya lengkap, pas pasiennya meninggal. Shh, jangan keras-keras. Kalau suster datang, saya yang ditegur. Kesenjangan antara orang miskin sama orang kaya, ya, itu kalau sakit. Orang sakit, orang maklum rumah sakit. Orang kaya kalau sakit bisa ke luar negeri, ngabisin biaya. Orang miskin ini sudah sembuh, keluar rumah sakit aja susah, kurang biaya. Jangan keras-keras, kalau suster lewat, saya yang ditegur. Ya, biasanya akan kita tahu, ya, kalau tiap orang sakit, ya, tiap orang sakit itu mesti dikasih obat tidur, ya kan? Tahu manfaatnya, karena kalau dia sampai tahu biaya rumah sakit, dia nggak bakalan bisa tidur. Ada obat lagi tidur, kalau bangun gimana? Nah, pernah dengar itu slogan, kegagalan adalah sukses yang tertunda, betul? Ini jangan sampai berlaku pada dokter loh ya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Bagi dokter, bagi pasien, kegagalan adalah mati loh. Mengenai rokok, ada dua zat yang terkandung dalam rokok, nikotin dan tar. Tahu kan, benar? Nikotin menyebabkan banyak penyumbatan juga kan. Nah, ada juga bahan yang bisa menyebabkan kita kecanduan, nggak pengen berhenti rokok, terus merokok. Itu adalah tar. Tar habis mandi satu, tar habis makan satu, ya. Nah, tapi di sini saya akan membela hak-hak perokok, ya. Kenapa perokok itu selalu didiskriminasikan? Ya, di mall kita ada ruangannya tersendiri. Karena apa? Kita salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia, betul kan? Nah, kenapa? Karena bau. Kentut juga bau. Kenapa di mall nggak ada kentut area? Asap juga bau. Ya, asap. Tukang sate asapnya lebih banyak. Menyebabkan impotensi, saya nggak percaya. Karena apa? Dokter juga bilang, rokok mengandung bla 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 bla. Gimana saya bisa percaya menyebabkan impotensi kalau hanya kita hisap rokok sudah mengandung? Ya kan? Nah, sebenarnya mengenai rokok, katanya rokok bisa mengurangi umur, benar? Alhamdulillah. Kalau saja saya tidak merokok, mungkin umur saya nggak dikurangi, umur saya sekarang sudah 90 mungkin ya. Karena nggak dikurangin ya. Dan katanya rokok bisa menyebabkan kematian. Oh, tenang saja, rokok bisa menyebabkan kematian. Bukannya kematian adalah awal kehidupan yang abadi. Sebentar, jangan percaya. Dibungkus rokok, tahu? Peringatan pemerintah. Ingat, yang memperingatkan adalah pemerintah, bukan dokter. Ya kan? Benar kan? Peringatan pemerintah, bukan dokter. Ya.
Dalam hal politik yang gede aja kita tidak percaya pemerintah, apalagi hal yang kecil. Bener nggak? Bener nggak? Sebenarnya ada cara pemerintah ini pelin-pelan, bingung. Dia mau nutup pabrik rokok tidak mungkin. Karena apa? Sumbangan pajak terbesar, ya kan? Berapa warga akan demo, berapa semuanya karyawan akan demo kalau ditutup. Sebenarnya ada satu cara yang sangat menarik ya. Pabrik rokok ditutup tanpa diprotes oleh pemilik pabrik rokok. Pemerintah akan tenang-tenang saja, nggak merasa bersalah. Bagaimana cara menutup pabrik rokok tanpa pabrik rokok protes? Tutuplah pabrik korek. Dia akan tutup dengan sendirinya. Perbedaan manusia dan hewan itu sebenarnya hanya masalah anak. Kita kalah dengan hewan, hewan konsisten. Kucing kalau beranak namanya anak kucing. Ayam kalau beranak namanya anak ayam. Anjing kalau beranak namanya anak anjing. Ya, manusia kalau beranak namanya anak yang soleh dan solehah. Siapapun bapaknya. Saya tidak mengajak Anda untuk tertawa, mari kita merenung. Tentang manusia, karena manusia serakah. Manusia cenderung tidak mau disalahkan, dia akan menyalahkan makhluk yang lain, ya kan? Kalau ada dua orang belum berumah tangga, ya, ketangkep serumah, dia akan menyalahkan hewan lain. Itu kumpul kebo, kebo yang difitnah, ya kan? Padahal bayangkan, kebo itu ditarik aja susah, gimana mau kumpul? Hewan tidak cukup, sekarang nyalahkan tumbuhan. Manusia yang selingkuh, rumah tangganya selingkuh, dia akan menyalahkan tumbuhan. Katanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah sendiri. Pesawat itu ya, kalau kita tepat, pesawatnya yang telat. Kalau kita yang telat, pesawatnya minggat. Tapi kalau kita tepat, pesawatnya tepat, kita belum tentu berangkat. Kalau ada pejabat mau lewat. Hei, jangan keras-keras. Panggilan boarding saya tidak dengar. Pesawat itu kalau kita delay, itu mesti dikasih nasi kotak. Itu tahu apa artinya? Itu pengalian isu. Pertama kita ngomel sama pesawat, begitu kita dikasih nasi kotak, kita ngomel sama catering. Makanan apa ini? Hei, jangan keras-keras. Panggilan boarding saya tidak dengar. Nah, pesawat itu kan biasanya delay kan, dikasih nasi kotak, delay 2 jam, dikasih nasi kotak. Mari mulai besok kita bawa nasi kotak sendiri ke bandara. Kita kasihkan petugasnya ngomong, mbak saya kasih nasi kotak ya, tapi bisa nggak saya diberangkatkan 2 jam lebih awal? Ini tasnya siapa? Istri saya dibawa loh. Nah, biasanya kalau telat kan itu kita dikasih nasi kotak. Mari kita berdoa ya, kita semoga delay 10 jam. Siapa tahu loh kita dapat depot. Bapak dapat memiliki depot yang sebelah sana loh Bapak ya. Bapak dapat memiliki depot yang sebelah sana, silakan Bapak. Waduh maaf Pak, Bapak depotnya habis. Bapak bisa memiliki minimarket yang di sebelah sana. Itu adalah pesawat. Nah, begitu memasuki pesawat, ada yang satu hal yang sangat kurang ajar ini. Sekarang petugas bandara itu sudah melebihi malaikat Israel. Berani melakukan panggilan terakhir kepada Bapak Akbar. Juara itu artinya harus jujur, tidak menghalalkan segala cara. Ya, juara itu kan hanyalah masalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Istri saya, bagi saya adalah wanita nomor 1 di hati saya. Karena apa? Ada yang nomor 2. Nah, juara bisa diperoleh atas nama biasanya dari lomba dan pertandingan. Anda harus tahu lomba dan pertandingan itu beda. Lomba ya itu tidak saling berhadapan. Lomba nyanyi ada ngadep sana, lomba stand up ada sana. Nah, kalau pertandingan pasti saling berhadapan. Lomba catur, lomba voli. Nah, saya kalau sama istri saya lagi bertengkar, biasanya kita ngadain lomba. Dia ngadep sana, saya ngadep sana. Tapi begitu kita sudah rukun, pertandingan segera dimulai. Nah, beda lomba dan pertandingan itu ada lagi. Bedanya yaitu, kalau lomba pemenangnya ditentukan oleh juri. Tapi kalau pertandingan,
langsung bisa kelihatan siapa yang kalah, ya kan? Nah, saya kalau lagi bertengkar dengan istri saya, biasanya yang mendamaikan mertua. Tapi kalau pertandingan langsung ketahuan siapa yang kalah. Biasanya sih saya. Untuk memotivasi anak menjadi juara, biasanya diiming-imingi sesuatu yang baru. Sepatu baru, sepeda baru, baju baru. Tapi ternyata itu salah. Anak saya malah enggak naik kelas setelah saya tawarin ibu baru. Nah, dalam istilah juara ada istilah mempertahankan itu lebih susah daripada merebut. Nah, kenapa itu bisa dikatakan sampai-sampai di Indonesia hanya ada departemen pertahanan, tidak ada departemen perebutan. Dan kenapa itu dikatakan susah? Sudah terbukti. Malaysia lebih mudah merebut pulau-pulau Indonesia karena Indonesia gagal mempertahankannya. Ada istilah lagi yang namanya juara bertahan. Nah, Chris John kata orang adalah juara bertahan. Padahal salah. Chris John itu juara menyerang. Bayangkan kalau dia juara bertahan. Dupuk, aduh. John, kenapa kamu nggak mukul? Saya kan juara bertahan, goblok. Ya, juara, beda juara itu sebenarnya gampang. Juara 1, juara 2, dan juara 3 itu bedanya ada tipis. Tinggi podium, loh, ya kan? Juara 1 pasti lebih tinggi daripada juara 2. Nah, malam ini kan sudah jelas kelihatan siapa yang lebih tinggi. Ya kan? Nah, juara biasanya kan dielu-elukan kan. Chris John. Jangan, itu bikin sombong. Malam ini juara harus digue-guekan, bukan dielu-elukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.